Halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Doji Gaming. Maaf ya, dari kemarin tuh agak sibuk banget aku guys. Jadi cuma bisa main ya, tapi nggak sempet aku ngerekord ataupun sempet ngedit dan lain sebagainya, tuh nggak ada waktu ya teman-teman. Nah ini aku mau ngelanjutin ya untuk progres akunku ya teman-teman ya. Nah sekarang tuh akunku udah di usia 104 hari ya teman-teman. Di 104 hari, dan sekarang itu lagi dan lagi ya, kebetulan banget nih ketika mau record pas ada waktu itu, pas mesti kok ya ada event Modern Games ya teman-teman ya. Nah di event ini seperti planning masih awal ya, yang dari awal itu aku alokasikan buat buku untuk syarat membuat pembangunan kastil teman-teman. Dan di sini udah tahap ya, dari level 23 ke level 24. Di sini tuh butuh sekitar 3000 buku ya teman-teman. Terus sisanya tetap aku beliin ke buku di kastil. Dan dan di sini ya teman-teman ya, untuk sisanya sekarang buku yang aku punya itu ada 2500. Nah ini ya teman-teman ya untuk bukuku ya. Tapi terkendalanya itu untuk progres akun ini ya, untuk kita membuat akademi di level 25 itu aku di arrow teman-teman. Aku berusaha di sini tuh arrow tuh nggak aku ambilin dari gem ya. Jadi ya bener-bener aku coba untuk farming di barbarian untuk dapetin arrow. Dan di sini kan ada event roll kehormatan ya teman-teman ya. Di event roll kehormatan ini kita bisa lihat di sini bahwa barbarian dengan level 36 ke atas ya sampai level 40 itu kita dapat 10 poin. Jadi aku usahain di situ teman-teman. Terus sekarang tuh posisinya kita udah ada di zona 5 teman-teman. Nah ini kita sudah ada di zona 5. Sebentar lagi akan terbuka di zona 6. Nah kita masih bisa farming. Dan saranku ya teman-teman ya, kalau kalian itu ngejar di poin kehormatan, saranku itu kalian TP kota kalian di dekatnya pas 7 teman-teman. Karena di dekat pas 7 ini itu ngumpul barbarian level 36. Di sini kita bisa farming ya, walaupun di sini aku masih seringnya itu pakai daily AP ya teman-teman ya. Paling kalau misalnya kurangnya berapa lah, baru itu aku sikatin ke situ. Dan posisinya sekarang itu aku masih punya simpenan 61. Dan ini untuk rankingku itu masih di ranking 10 besar. Jadi aku nggak buru-buru ya teman-teman ya. Aku nggak buru-buru, aku liatin dulu pergerakan yang ada di sini. Dan untuk target itu sendiri sih aku nggak ngincer ke nomor 1 tuh nggak teman-teman ya. Nggak ada ngincernya ke nomor 1 ini sama sekali nggak. Terus targetku sendiri tuh di sini teman-teman. Targetku itu yang penting itu masuk ke 20 besar. Targetku masuk ke 20 besar. Kenapa masuk ke 20 besar? Seperti yang aku jelasin di video yang sebelumnya ya. Di sini tuh bakal dapetin tema kota teman-teman. Nih, untuk 20 besar itu kita bakal dapat tema kota. Di sini bakal dapat damage skill 5%, XP komandan diperoleh itu dengan barbarian itu plus 5%. Kenapa aku di sini kok damage skill? Karena aku pakai kava ya teman-teman ya. Jadi ya agak worth it lah buat nambahin damage skill dari kavaku ya. Terutama ini kan kita mau pakai Mina ya. Mina sama Cao, kalau enggak Mina sama ISG. Nah, terus untuk persiapan KVK aku sendiri nih, mungkin teman-teman yang ada di 3432 ini kalian bisa tahu nih ya equipmentku seperti apa ya. Mungkin di 3430 itu kan kita berseberangan ya teman-teman ya. Yang penting kalaupun kita berseberangan nggak usah lah kita terlalu loyal terhadap KD itu. Kita sesama orang Indonesia ya teman-teman ya. Jadi ya saling have fun aja, buat toh ini juga game lah. Jangan terlalu dibawa serius seolah-olah kayak perang negara aja ya. Jadi ini ya statku ya teman-teman ya.
statku seperti ini. Masih pakai equipment hijaunya karena di sini aku ada equipment hijau bagiku agak worth it sih teman-teman. Ada HP, ada defense, ada attack ya. Nah cuma nantinya itu dari sepatu ini bakal aku ganti ya teman-teman ya, untuk ke epicnya ya. Syukur-syukur sih aku udah dapet ya, tapi nggak begitu ngoyo banget lah buat ngejarnya teman-teman. Terus untuk komandan pairingnya ini Chow. Ini aku di stat skillnya 551. Ini di komandan pairingnya ya teman-teman ya. Terus kapan aku pakai Chow, kapan aku pakai ISG. Nah ini tergantung situasi teman-teman. Kalau kita posisinya itu ada TB-nya, itu aku pakainya itu ISG teman-teman. Di sini aku pakai ISG kalau ada TB ya. Jadi aku bisa agak ngamanin karena si Minamoto sama ISG ini tuh tipis banget. Beda ketika sama si Chow, karena di skill 4-nya ini si Chow itu ada faktor heal-nya. Sementara kalau kita pairingkan dengan JSG itu full skill damage teman-teman. Itu full skill damage. Jadi harus benar-benar butuh TB teman-teman di situ. Kalau kita kalau nggak ada TB, kita harus hit and run ya, berarti aku harus begal ya teman-teman ya. Begal di posisi KD musuh ya. Nah ini aku pakainya Chow, biar ada healnya itu agak panjang lah, nafas kita itu agak panjang teman-teman. Jadi nggak gampang dikit-dikit kita pulang kayak gitu. Nah mungkin itu ya teman-teman ya untuk persiapan KVK aku untuk akun Kava ini ya, untuk akun Doji ini ya. Terus apa lagi teman-teman? Nah sekarang tuh lagi ada di event mobilisasi aliansi. Event ini tuh bisa dibilang lebih ke arah para spender ya teman-teman ya, karena banyak banget event yang harus untuk mendapatkan poin kita harus membeli bundle itu sendiri teman-teman. Nah pas posisi di sini ini aku nggak sama sekali nggak spend, cuma aku bakal ngejar untuk eventnya yang speed up teman-teman. Kebetulan nih ya, ini aku kejar di event speed up ya teman-teman ya. Ini untuk gunakan 12.000 menit speed up secara universal, entah di bangunan, entah di pelatihan, ataupun entah di reset teman-teman. Kebetulan kenapa aku kok milihnya di situ, hari ini juga ada event speed up teman-teman. Nih no or never ya. Nah ini kebetulan aku belum close juga, kan lumayan kan kita pakai speed up dapat poin buat aliansi, terus kita juga dapat reward ya dari event yang ada di sini ya teman-teman ya. Enggak worth it lah kita bisa masuk ke sini. Kalau untuk ngepushnya sampai ke sini enggak teman-teman, cukup untuk menyelesaikan saja kalau aku mah. Jadi aku masih nyimpen ya, nanti bakal tetap tak simpen speed aku. Aku pakai itu emang seperlunya. Terus biar apa ya, biar paspor kita itu juga hemat ya teman-teman ya. Karena kan kita mau migrasi juga ya di KVK 2 ya teman-teman ya. Terus untuk pasukanku sendiri itu sekian teman-teman. Ini bisa dilihat ya untuk pasukanku ya. Jadi aku kan karena bermain Kava ya, otomatis di Kavanya aku banyakin. Dan nantinya itu ada Infa, ada Archer ya. Nah ini yang bakalnya aku korbanin teman-teman di KVK nanti. Yang entah itu ke ngisi rally kah, defense flag kah, itu aku usahain untuk mengisi di Infa sama Archer teman-teman. Kalau untuk Kavanya emang berusaha aku keep ya, aku keep untuk nextnya lagi, jadi nggak banyak yang bakal mati di situ teman-teman. Terus kenapa ini bang kok ada T1 ya, T1 sama T2 ya? Terus terang teman-teman, selain dari KP kita ini, nanti yang bakal menentuin akun kalian itu fighter atau bukan, itu adalah stat dari kematian pasukan kalian teman-teman. Dari stat kematian pasukan kalian di sini ya. Jadi untuk nambahin stat kematian pasukan di sini itu aku korbanin T1 teman-teman, T1 sama T2-nya. Kenapa kok aku buatin T1 T2 ya teman-teman ya? Jadi biar agak hemat ke RSS. Jadi kita nggak perlu macur terlalu banyak ya. Terus untuk tips juga ya teman-teman ya,
selama di push barbarian ini emang aku jarang banget untuk macul ya. Paling nih bisa kalian lihat di sini. Ini aja belum aku kerjain ya teman-teman ya. Ini aku belum kerjain sama sekali, ini aku belum. Tadi mungkin tadi stone yang aku ambil ya, karena aku mau nyelesain misi yang mobilisasi aliansi itu. Nah, ini aku benar-benar manfaatin yang aku dapat dari barbarian teman-teman. Mungkin itu sih. Terus untuk speed upku sendiri seperti ini ya teman ya. Persiapan di KVK nanti ya. Ini yang bakal aku pakai di selama KVK ini, dan aku nggak bakal pakai yang universalku ini teman-teman. Yang universalku ini bakal aku save dulu ya teman-teman ya. Udah itu ya, itu aja sih teman-teman. Nanti pun untuk misi ke reset ini aku pakainya yang emang dari teknologi teman-teman. Nih, terus ini kapan aku ini pakai? Nah, ini aku pakai teman-teman nanti ketika aku upgrade ini stable, itu harus aku pakai teman-teman. Karena apa? Aku nggak kepingin delay untuk pembuatan pasukan. Jadi aku nggak kepingin delay pembuatan pasukan, biar tetap masak terus pasukannya. Jadi nanti ketika kok ini aku up ke level 24 itu aku nggak delay teman-teman. Kayak gitu sih rencanaku ya teman-teman ya. Nah, ini langsung ya, kita tadi udah ngambil rune ya teman-teman ya. Aku udah ngambil rune di sini. Kita bakal langsung ke up untuk riset teknologi teman-teman. Karena ini tadi tuh aku mau nyoba minta titel, tapi kayaknya pemberi titelnya masih tidur teman-teman. Maklum bukan KD Project ini, jadi untuk pemberian titel itu nggak pakai bot ya teman-teman ya, nggak pakai bot di Discord itu nggak teman-teman. Jadi masih manual, bener-bener masih manual. Whatever is slow lah teman-teman lah. Kita nikmatin KVK 1 kita tanpa T5 kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ini berapa? 10 hari ya. 10 hari ini 20 jam. Oke teman-teman, berarti kita ambil yang kecil dulu ya. Siapa tahu pemberi titelnya udah bangun ya. Jadi kita bisa agak ngemat tadi itu yang ke situ. Oke. Kita langsung gas. Nah, oke teman-teman, mungkin itu dulu ya teman-teman ya untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau pingin yang kalian bahas atau yang mau kalian tanyakan, kalian bisa langsung aja ke kolom komentar. Dan untuk video yang selanjutnya, aku akan bahas kondisi dari KD kita, KD yang akan kita tempatin untuk KVK, yaitu untuk KD 3429 sampai 3432. Dan untuk aliansinya itu sendiri 3432 itu beraliansi sama 3431 melawan 3430 dengan 3432 teman-teman. Dan bisa dibilang KD 3430 itu KD mati teman-teman. Karena tadi itu aku nggak tahu nih udah keambil belum ya yang reruntuhan Crusader ya. Sorry, kayaknya kita lihat udah keambil teman-teman. Aku lupa nih mereka ngambilnya kapan, karena gagal terus teman-teman di sini. Dan kita lihat masih tahap 2, baru mau masuk ke tahap 3 teman-teman. Ini masih jauh banget tertinggalnya ya mereka ya. Ini masih beluntang-belanteng wilayah aliansinya. Sementara yang udah tahap 3 itu sudah menjadi satu warna teman-teman. Sudah jadi satu warna seperti ini. Ini berarti udah tahap 3 teman-teman. Dan buffnya itu lumayan juga sih. Kita bisa TP ke semua aliansi yang berada di dalam KD kita. Kayak gitu teman-teman. Cuma TP ini hanya berlaku di map LK ya teman-teman ya. Bukan di map KD itu enggak. Di map KD tetap kita harus bolak-balik lah intinya kayak gitu. Nah, mungkin itu aja sih ya teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih banget udah nonton. Terima kasih banget yang udah setia buat channel ini. Banyak banget kurangnya dari aku minta maaf ya teman-teman ya. Masih jarang banget untuk upload, masih jarang banget ada waktu buat review-review. Terima kasih banget buat kalian yang sudah subscribe, dan yang belum bisa minta tolong untuk subscribe bro. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di channel Doji Gaming. See you bro, thank you.